Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tonjong, yang terhormat Bapak Lukman Hakim SPSI selaku Fasnas BBGTK Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tonjong yang sudah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Oncom Learning atau OJL berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat Kamis 16 Oktober 2025. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menghangatkan suasana pada pagi hari ini, izinkan saya membuka acara dengan sebuah pantun. Boleh, pergi ke taman memetik melati. Harunya semerbak tiada tara. BK hebat penuh dedikasi, membimbing siswa menuju cita-cita. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dewi. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Lukmanul Hakim SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gubernur PD selaku Kepala SMP Negeri 2 Tonjong atau yang mewakilinya. Yang saya hormati fasilitator nasional dari BPGTK, Bapak saya, namanya sama dengan saya. Ini Bapak saya.
Mari bersama-sama kita memulai acara hari ini dengan doa bersama dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan ada hal baru yang kita dapat. Amin. Sehingga menjadi bekal kita semuanya untuk mengarungi dunia pendidikan ke depan. Bapak Ibu, mari bersama-sama mengikuti ucapan saya untuk berdoa di anak-anak dari siswa hari ini. Mari kita mulai dengan bacaan untuk kita, mudah-mudahan acaranya dapat berjalan lancar. Lillahi ta'ala wa bisyawali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Suharyono SH. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Hakim Masnas dari PKI yang akan menghormati saya berlahan Ibu Amanda yang nanti akan melaksanakan kajian ini tentang 7 jurus kehidupan yang akan menghormati Bapak Ibu serta karyawan SMK. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur untuk Allah SWT atas nikmatnya sehingga pada siang ini dari sahabat kami dan ada kegiatan yang sangat bagus untuk dunia pendidikan, khusus untuk sekolah kita yang kita cintai SMP Dua Tojo. Bapak Gubernur, Punten, kami mewakili Bapak Kepala dan selanjutnya dengan kegiatannya dan nanti sangat ini dicapai kami bisa mewakili sekolah kalau kita turun. Kami juga bingung kenapa saya ditunjuk menjadi mewakili, padahal ada yang senior Pak, ada Pak Surento, ada Pak Zedan. Ternyata dipilih berdasarkan jumlah anggota timnya Pak. Oh, dengan banyak sudah saya juga. Ini anggota jadi ada 2 nama yang sama, ini Bapak Lukman hadir ini sama Lukman, dan keduanya sudah hebat-hebat Pak. Pak Lukman itu juga hebat banget. Artinya hebatnya gimana? Doa sesuai tapi mantap betul ya. Doanya ya, saya bisa doanya panjang begitu. Soalnya kan kalau kasih lagi, saya nggak pakai pet beda ini. Nah, ternyata beda tetap sangat mengena. Jadi padahal panjang pendeknya doa itu mempengaruhi jumlah amplop yang dipakai, gitu ya. Jadi karena Pak Lukman hanya pendek kan nanti paling selalu itu ya, selalu itu lah. Bentar juga Mbak, di sini memang akan suasana agar di sekolah kami ini rasa familiarnya itu sangat tinggi Mbak. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada efek apapun yang dilakukan kami di tingkat guru karyawan. Alhamdulillah terjadi dengan begitu baik. Ya. Karena apa? Karena ini juga mencerminkan salah satu katakanlah penanganan yang 7 PKI itu ya Pak. Kami kalau nggak salah saya apa-apanya mempersiapkan materi Pak yang diminta oleh Bapak Kepala Sekolah
tujuh mereka hebat itu kena potensi tinggi. Jadi kelola emosi, tumbuhkan residensi, jaga konsistensi, jadi koneksi, bangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Satu hal yang kami katakan pada kesempatan ini kami sedikit memberikan kita pendalaman tambahan untuk Bu Amanda. Itu kaitannya dengan konsistensi yang berkaitan dengan kebiasaan kesadaran. Itu anak-anak kita di sini kesadarannya sudah ada, Pak. Kesadaran tentang bahwa sampah itu tidak baik bagi lingkungan. Kemudian kebersihan WC itu harus kita jaga. Tapi nilai konsistensinya yang belum, Pak. Ini, mungkin nanti dalam paparan ini Bu Amanda akan menyampaikan bagaimana ya kita menjaga konsistensi kesadaran anak berkaitan dengan kebersihan ini. Kami melihat bahwa anak-anak itu sebagai tanda petik manusia bakalan, ya. Di level SMP ini kan masih merupakan manusia bakalan yang masih bisa diendok, gitu, Pak. Tapi kalau kita salah dalam melakukan penataan, maka dia akan meresap ke dalam pikiran si anak. Untuk itu kita sebagai pendidik tentunya bagaimana kita memasukkan kesadaran anak terutama dalam berdisiplin ini adalah merupakan pengejawantahan dari pribadinya, bukan karena dipaksa. Begitu, mudah-mudahan dengan keadaan fasilitas nasional ini nanti Bu Amanda patut begitu untuk menerapkan 7 debat ini sehingga bisa melakukan penataan kepada anak-anak kita menjadikan anak yang lebih bagus, lebih baik lagi, manusia yang berprestasi dan akal kalimat. Ini yang barangkali kita harus menjadi kesepakatan bahwa akal kalimat ini yang barangkali di tingkat kita, saya sendiri itu masih perlu ada penataan. Bagaimana kita masih melihat anak-anak itu masih bakalan itu yang saya katakan perlu ada pendekatan dan pendidikan yang lebih intensif supaya anak-anak ini lebih ketat. Karena zaman sekarang namun panjenengan hari ini sudah pasti mendengar berita yang di Banten, seorang kepala sekolah dicopot gara-gara menempelkan anaknya duduk. Awalnya kan semuanya mendukung langkah pemerintah mencopot jabatan itu. Semakin kesini mulai berubah. Netizen mulai berubah karena itu tidak akan untuk mendisiplinkan, tetapi kemudian itu menjadi pencopotan jabatan kepala sekolah. Nah, begitu kita berbahagia dengan beliau BKBK yang debat ini, Putih, Bu Amanda, Pak Ilham, dan kami meyakini betapa itu aja apa aja yang begitu konsisten melakukan bimbingan kepada siswa sehingga ya sampai hari ini tidak ada peristiwa yang mencederai nama sekolah walaupun ada 1-2 kata-kata bisa didapat. Tadi kami sampaikan selamat datang pada beliau Pak Abdul Hakim. Mohon maaf apabila panjenengan di sini kami tidak bisa menyediakan hal-hal yang semestinya oke. Demikian kami meyakini bahwa panjenengan akan memberikan ilmu kepada kami, tapi kepada teman-teman mereka dan Bu Amanda akan menjadi pionir untuk melakukan bimbingan yang diinisiasi kepada anak-anak kita. Dan kami itu saja Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan ataupun atas keberadaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan berikutnya yaitu ada dari Fasnas BBGTK Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Lukman Hakim SPSI, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tonjong, Bapak Urip Tanggoro, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suharyono, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Tonjong yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu, dan terima kasih diperbolehkan hadir di SMP Negeri 2 Tonjong. Dan saya izin memperkenalkan diri, nama saya Hikman Hakim, Pak. Nggak ada nulnya. Nggak ada nulnya. Tapi saya jadi teringat tadi Pak Lukmanul Hakim, karena kebetulan teman di Brebes juga namanya sama, Pak. Oh iya. Rumahnya di sana, paling selatan itu Rombol, apa namanya, ada tampaknya itu dan sekarang jadi guru BK di SMA 1 Brebes dan sekaligus dosen di UPS. Bapak Ibu, saya tidak asing kalau lewat sini karena hampir setiap tahun saya selalu lewat. Kebetulan dulu awal-awal saya tidak tahu ini takdirnya Gusti Allah ini. Jadi awal pertama ketemu teman namanya Hakim ini itu kecelakaan di Kota Tegal. Waktu itu guyon sama teman-teman, ayo sopo sekarang telepon Tegal gitu. Dan ternyata alhamdulillah tahun 2003 saya dapat orang Tegal. Gitu. Dan jadi kayak nggak asing dengan guyonan Bapak Ibu semuanya. Nah, dan alhamdulillah sampai hari ini karena Ibu berdua masih, ya saya sering harus memang. Itu perkenalan saya, dan satu lagi Bapak Ibu, saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Purtowinangun, Kebumen. Jadi kalau Bapak ke jalan-jalan Jogja lewat Kebumen, lalu lewat Purtowinangun, yang persis. Kalau dari arah barat ya kan jalan di sebelah kanan itu SMA Negeri 1 Purtowinangun. Mungkin sama-sama sedang tumbuh dan berkembang. Nah, kami kebetulan ya, akhirnya si Allah itu setidaknya kan ternyata saya dipanggil untuk mengikuti kegiatan fasilitator nasional di Surabaya bersama 5 teman dari Kebumen, mungkin dari Brebes juga ada, dan dari Tegal ada, begitu. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir untuk sekedar mendampingi Bapak Ibu, bukan menilai macam-macam, bukan, tapi namanya pendampingan dalam implementasi 7 jurus BK hebat. Nah, kenapa 7 jurus BK hebat ini? Pak Menteri itu lahir dari seorang guru, guys. Berbeda dengan menteri yang lama, guru dia melihat bahwa sosok murid itu bukan pengendali, tumbuh itu dari layanan konseling. Sehingga harapannya nanti Pak Menteri, anak-anak yang dilayani oleh Bapak Ibu guru itu tumbuh memiliki daya penting atau resiliensi yang bagus, sehingga tidak cengeng seperti yang kasus yang ada, cuma merokok ditanya orang tuanya nggak terima, kan harusnya ini nggak punya daya penting gitu Pak. Dan kurangnya pemahaman akan kepatuhan, akhirnya begitu Pak. Nah, 7 jurus BK hebat ini adalah rancangan dari kementerian asli, kementerian yang terbaru ini, yang dengan harapan kata Pak Menteri itu
baik Bapak Ibu guru maupun peserta didik itu tumbuh, grow mindsetnya positif, terus tumbuh dari situ, grow mindsetnya menumbuhkan berpikir positifnya. Nah, anak-anak yang beberapa kasus yang ada memang tidak hanya kasus itu Pak, di Jatirawang ya, juga ada kasus begitu. Nah, 7 jurus BK ini diantaranya adalah kenali potensi. Bapak Ibu nanti akan mungkin dipaparkan tentang kenali potensi, kemudian kelola emosi, terus tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, cari koneksi, dan 7 dari jurus BK hebat ini, 2 di antaranya adalah saya ulangi Bapak Ibu, 7 dari jurus BK ini 2 diantaranya adalah sistem yang ada di lingkungan sekolah, yaitu kolaborasi dan menata situasi. Nah, yang 2 sistem ini adalah pendukung dari yang 5. Jadi kolaborasi dengan Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu guru mapel pun akan dikenalkan tentang 7 jurus BK hebat ini dalam rangka memahami seutuhnya tentang anak. Kalau tadi Pak Suharto menyampaikan lagi cikal ini harus diketahui dari potensinya, kemudian kemampuan mengelola emosinya sampai tumbuh dia bisa artinya kalau saya nilainya jelek bukan karena saya bodoh, tetapi karena saya kurang belajar atau saya perlu menambah waktu belajarnya kembali. Nah, jadi penilaian negatifnya nanti akan hilang. Nah, sistem ini 2 sistem ini membantu di dalam layanan nanti bimbingan dan konseling. Begitu Bapak Ibu tentang 7 jurus BK hebat. Karena ini memang program pemerintah yang harus didukung, kami mewakili itu atas nama fasilitator nasional. Moga nanti tindak lanjut setelah diperkenalkan oleh Bapak Ibu bersama-sama nanti guru BK yang ada di SMK Negeri 2 Tanjung harus mempraktekkan di anak-anak. Jadi juga tidak lagi zamannya kalau dulu BK polisi sekolah itu ya sudah tidak ada lagi BK polisi sekolah, tetapi peduli kepada siswa dengan layanan yang ada. Potensi ini penting anak-anak. Saya kira kalau dikatakan ini mudah dienggokkan karena
yang ngegok kayak gitu Pak. Jadi tuntunan mereka itu anak-anak ini perlu digali potensinya, terus sampai pada akhirnya ketemu. Hanya memang punya lapangan anak-anak dia tetap anak gitu Pak, punya ya kayak kita dulu punya kepengen mencoba-coba, tapi ketika dilayani dengan layanan yang ramah gitu ya, dengan layanan yang baik ya insya Allah anak akan dan kesadaran tentang Allah itu. Jadi mungkin akan lebih jelas nanti disampaikan oleh Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan saya mohon maaf barangkali datang ke SMP Negeri 2 ujuk-ujuk tiba-tiba hadir ke sini dengan acara yang harus seperti ini mengumpulkan mengganggu Bapak Ibu semuanya yang harusnya ada di ruang-ruang kelas harus hadir untuk mengikuti implementasi 7 BKM. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya terima kasih sudah sedemikian rupa disambut di SMP 2 Tonjong dan mudah-mudahan bagian dari silaturahim yang mendapatkan pahala di sisi lain. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita memasuki acara ini, yaitu pemaparan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Ibu Amanda Kurnia Hairisa SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu ngapunten ini saya berdiri di depan karena sudah menjadi tugas saya yang kemarin kebetulan ikut kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi guru di Solo sehingga punya tugas tanggung jawab untuk berbagi praktik baik di 7 jurus guru BK hebat kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ini sebelumnya kayaknya biar makin semangat dan termasuk untuk saya sendiri biar makin rileks, ada ice breaking sedikit nih Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini. Ngapunten Pak Amam diputarkan kita lagi, nah itu kita mengenal ada tepuk sakitan yang ada di ada yang mirip dengan tepuk sakitan monggo Pak Ahmad. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, kita tepuk supaya lebih rileks dan bisa lebih semangat untuk kegiatan pagi hari ini. Mohon kita mulai. Dengan gerakannya. Belum ngajar lagi. Murid stres. Harus sabar, harus ikhlas. Ikuti taktik ikhlas. Masa depan anak didik kita. Belajar dulu, ngajar terus, ngajar lagi. Murid tanggung waktu menuju stres. Sebagai
saya akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, implementasi 7 jurus BK hebat. Selanjutnya, di sini latar belakang kegiatannya kita ketahui bahwa dunia pendidikan kita saat ini menghadapi tantangan yang makin kompleks. Ya, selain tuntutan akademik, kita dituntut juga untuk membekali murid dengan keterampilan hidup yang esensial, khususnya dalam aspek kesehatan mental, kesejahteraan mental, dan pengembangan diri. Generasi muda kita tumbuh di era yang serba cepat, penuh tekanan dan disrupsi informasi. Mereka membutuhkan bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga dukungan emosional dan bimbingan yang kuat untuk bisa tumbuh tangguh dan bahagia. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan peran guru BK, guru kelas dan guru mata pelajaran berwawasan BK menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif bagi perkembangan karakter positif murid. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Suharyono, ya Bapak Ibu, ya, bahwa akhlak itu menjadi di atas ilmu. Anak-anak di era sekarang atau di zaman sekarang ini banyak sekali tantangannya, ada hidup yang di era yang serba cepat, terus kemudian penuh tekanan, terus juga ada disrupsi informasi, apalagi sekarang ada perkembangan teknologi, ya. Anak-anak banyak sudah menggunakan media sosial, bisa mengakses internet. Nah, itu juga menjadi tantangan, maka perlu bagi kita sebagai seorang pendidik atau guru untuk membekali diri dengan 7 jurus BK hebat yang nanti implementasinya bisa diterapkan oleh seluruh bapak ibu guru yang ada di sekolah. Berikutnya Pak. Nah, ini dikatakan mengapa 7 jurus BK hebat. Ya, 7 jurus BK atau bimbingan konseling hebat itu merupakan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Ini menjadi tugas kita bersama, ya Bapak Ibu. Jadi untuk 7 jurus BK hebat ini implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, bukan hanya sebenarnya tugas dari guru BK saja, tetapi kita seluruh secara umum, Bapak Ibu guru semuanya juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Apalagi tadi juga saat awal di lapangan Wakil Ketua juga menyampaikan kita juga dapat tugas sebagai wali siswa, itu juga mungkin perlu juga kita memahami 7 jurus BK hebat agar saat kita menjadi pendamping siswa bisa membantu siswa dalam menghadapi semua tantangan yang ada dalam hidup ini supaya bisa mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Lalu kemudian jurus yang dimaksud ini adalah teknik. Jadi dalam pelatihan saya yang kemarin itu diajari tentang teknik, langkah, tips atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi dan memberikan layanan konseling jika murid menghadapi problem. Setiap siswa, setiap murid itu pasti mereka menghadapi masalahnya masing-masing. Nah, inilah tugas kita bersama sebagai seorang guru untuk membantu mereka dalam menghadapi problem yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang tadi sudah juga disinggung oleh Pak Lukman, ya, pas saya selama 4 hari berada di Solo. 7 jurus BK hebat itu antara lain yang pertama itu kenali potensi. Kenali potensi itu nanti kita mempelajari atau belajar memahami bahwa setiap siswa, setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Pelatihan kemarin dikenali potensi ini, saya diajari tentang apa ya itu namanya, keberagaman, ya, keberagaman siswa yang ada di sekolah. Mereka setiap anak, setiap siswa, setiap manusia bahkan itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kemarin kita dikenalkan tentang kecerdasan yang ada di diri manusia, itu kurang lebih ada 8 kecerdasan, ada linguistik, ada interpersonal,
diri sebagai seorang pendidik agar ketika kita mendidik anak itu sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Bahkan kemarin juga diilustrasikan ada satu kelas yang mana isinya ada burung, ada gajah, ada macan, ada ular anjing, ada ikan. Nah, dibilang oleh satu guru ketika seorang guru menuntut seluruh siswanya untuk bisa terbang, itu kan rasanya ada ketidakadilan ya, karena yang bisa terbang kan hanya burung. Jadi sementara ikan atau mungkin kucing atau mungkin anjing itu tidak pandai untuk terbang. Begitu juga sebaliknya, misalnya dalam satu kelompok disuruh untuk seluruhnya belajar berenang, padahal ada beberapa yang mungkin nggak berani juga untuk masuk air. Nah itu maka tugas kita sebagai guru harus mengenali potensi anak. Kemarin kita di pelatihan itu untuk membantu mengenali potensi anak, kita menggunakan aplikasi dari platform Aku Pintar kalau tidak salah. Itu nanti anak-anak mengisi kuesioner beberapa pertanyaan yang mana hasil dari pengisian itu nanti akan disimpulkan anak tersebut memiliki potensi apa atau kecerdasan apa. Selain potensi atau kecerdasan, anak-anak juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin visual, ada yang auditory, ada juga mungkin yang kinestetik. Itu pun juga nanti harus kita pahami bersama supaya bisa membantu anak-anak bisa berkembang secara optimal. Itu tentang jurus yang pertama yaitu mengenali potensi. Terus kemudian jurus yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Nah, di jurus yang kedua ini lebih menekankan tentang pembelajaran sosial emosional atau SEL. Ya, di situ juga sangat penting untuk kita sebagai guru untuk memahami latar belakang murid, terus kemudian menangani murid seperti apa, ya itu ada di kelola emosi. Terus kemudian jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ini juga penting sekali untuk kita berikan atau kita bekali ke anak-anak, karena tadi balik lagi ke tantangan anak-anak di zaman sekarang itu banyak sekali problem. Mungkin problem zaman dulu dan zaman sekarang berbeda lah. Anak-anak sekarang pun mentalnya juga sedikit banyak berbeda ya. Banyak anak-anak yang lemah dalam resiliensi. Maka tugas kita bersama untuk menumbuhkan resiliensi. Nah di sini juga tugas kita untuk membantu anak berpikir bertumbuh atau grow mindset, memiliki grow mindset agar bisa menghadapi kehidupan sehari-hari yang lebih efektif dan bisa menghadapi semua masalah yang ada. Terus selanjutnya untuk jurus yang keempat saya dapat juga tentang jaga konsistensi. Nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Har, ya, kebiasaan berkesadaran itu juga sangat penting. Kemarin kita di Solo itu melakukan permainan saat mempelajari ini, bahwa ternyata untuk mendapat hasil yang maksimal itu penting apabila kita menumbuhkan kesadaran dari dalam diri daripada paksaan dari luar. Maka kita harus membantu para peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran agar bisa belajar secara optimal seperti itu. Berikutnya yaitu jalin koneksi yang kelima. Nah ini tentang cara komunikasi yang efektif dan empati. Ya, kita sebagai guru juga harus membantu para peserta didik dengan cara menjalin komunikasi atau koneksi yang baik, yang penuh empati juga seperti itu. Selanjutnya ada bangun kolaborasi. Dan terakhir menata situasi. Untuk dua yang terakhir ini berbeda dengan yang 5 di atas. Yang 5 di atas itu aspek untuk murid atau peserta didik, sedangkan yang 2 bangun kolaborasi dan menata situasi itu untuk sistem atau mungkin kaitannya dengan stakeholder yang berkaitan dengan dunia pendidikan, mungkin kerjasama dengan orang tua, terus dinas dan sebagainya. Itu
dua jurus yang terakhir, membangun kolaborasi dan menata situasi. Karena ketika kita menjalankan pendidikan, kita juga sebagai guru nggak bisa berjalan sendiri ya Bapak Ibu. Kita butuh kolaborasi dengan misalnya orang tua, terus kemudian lingkungan dan sebagainya. Maka butuh kerjasama multi pihak. Terus yang terakhir itu tadi menata situasi. Ini situasi lingkungan belajar ya, ditekankan untuk aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti itu 7 jurus BK hebat yang saya dapatkan saat pelatihan di Solo. Selanjutnya dalam pelatihan kita juga diajari tentang metode ARKA. Metode ARKA, jadi setiap kegiatan pembelajaran itu diterapkan metode ARKA ya. Ini experiential learning-nya menggunakan ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Jadi setiap kegiatan, setiap materi sebisa mungkin termuat ARKA ini agar pembelajaran bisa lebih optimal. Aktivitas next Pak. Nah, ini memahami experiential learning dengan ARKA. Ada kalimat yang mengatakan saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, saya mengerjakan maka saya memahami. Itu juga mungkin bisa jadi masukan kita nih Bapak Ibu. Contohnya kalau kita di kelas hanya menggunakan metode ceramah atau menyampaikan saja, yang mana murid hanya disuruh untuk mendengarkan. Mungkin kayak pagi hari ini, nanti setelah ini kita baru menerapkan kata ini saya menyampaikan materinya dulu. Nah itu maka akan lupa, ya akan mudah lupa. Tapi kalau misalnya saya melihat, maka akan mudah ingat. Apalagi kalau sampai mengerjakan, itu maka akan lebih dalam lagi. Kita bisa lebih memahami itu metode ARKA. Terus kemudian itulah prinsip dari pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran bukan hanya satu sisi saja yang aktif yaitu guru, tapi juga seluruh peserta didik ya, itu juga melakukan pembelajaran yang aktif. Peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar atau penonton, melainkan juga harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Itu tujuan dari metode ARKA. Terus dengan pembelajaran aktif, peserta dapat mengoptimalkan potensi auditorial, visual, dan kinestetik secara bersamaan. Jadi gaya belajarnya semua tercover, sehingga informasi dan materi dapat diserap secara maksimal. Mungkin setiap mata pelajaran, entah itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, juga mungkin bisa menerapkan metode ARKA. Next, Pak Ahmad. Nah, ARKA sendiri tadi sudah disinggung aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Yang pertama saya jelaskan sedikit tentang aktivitas. Nah, pada bagian ini kegiatan difokuskan agar peserta didik mendapat pengalaman langsung melalui misalnya permainan, bermain peran, menonton video, mendengar podcast, membaca komik atau cerita, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas itu diisi dengan aneka permainan, terus kemudian mungkin juga menonton video, dengan podcast, membaca komik, dan lain sebagainya. Itu biasanya di awal pembelajaran sehingga semua peserta didik bangkit ya, aktif dalam kegiatan. Terus kemudian setelah kita melakukan aktivitas dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Jadi tidak lupa ya Bapak Ibu, setiap pembelajaran kita lakukan refleksi. Refleksi dilakukan melalui pertanyaan yang relevan yang mampu mematik apa yang telah dialami peserta. Refleksi ini selanjutnya akan menjembatani peserta dalam memahami konsep atau nilai yang akan diajarkan. Jadi ini sebenarnya kita belum masuk ke pelajarannya ya. Tadi awal kita lakukan aktivitas, terus kemudian kita refleksi. Nah, refleksi ini jembatan kita masuk ke materi. Ya. Mohon maaf ternyata asik.
Berikut ya Bapak Ibu saya lanjut. Itu tadi refleksi ya, jadi jembatan. Selanjutnya kita setelah melakukan refleksi baru kita menyampaikan konseptualisasi ya. Pada bagian ini dimasukkan konsep, data, tips dan deskripsi mengenai nilai inti pelajaran. Jadi semua pelajaran ada di dalam ini. Dan terakhir yaitu aplikasi. Konsep kemudian harus dicoba penerapannya secara nyata pada kehidupan atau aktivitas lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran ada sistem atau metode ARKA ini, dari aktivitas, refleksi, konseptualisasi, aplikasi. Kemarin sudah dicobakan di Solo dan memang beda Bapak Ibu. Saya rasakan sebagai peserta didik di sana, saya menjadi peserta, maka setelah diterapkan seperti ini penyerapannya lebih maksimal. Kita para peserta menjadi lebih antusias, terus kemudian pembelajaran yang disampaikan oleh fasilitator pun juga masuknya lebih banyak ya. Terus mengenal mendalam, mungkin kalau istilah sekarang ya deep learning kayak gitu, itu menggunakan sistem atau metode ARKA ini. Berikutnya Pak. Nah, selain itu dalam pelatihan kemarin juga ada penerapan gamifikasi atau menggunakan berbagai macam permainan ya. Konsep gamifikasi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta dalam pelatihan. Prinsip ini menerapkan penggunaan elemen permainan seperti poin, level, tantangan, penghargaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Itu tadi saya juga sudah menyampaikan sedikit refleksi. Jadi memang ketika pembelajaran menggunakan permainan itu lebih meningkatkan antusias karena semua peserta didik bisa berperan aktif seperti itu. Next. Terus kemudian selain game juga ada beberapa media pembelajaran. Mudah-mudahan ini waktunya cukup ya. Nanti saya akan mencontohkan satu jurus BK yang kemarin saya dapatkan. Terus kemudian kita menggunakan metode ARKA. Jadi ada juga media pembelajarannya. Jadi selain ada game, ada juga media pembelajarannya untuk menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk sebelum saya melaksanakan UJLB hari ini, sebenarnya saya juga sudah menjalankan implementasi 1 dan implementasi 2 kepada para siswa. Pada kesempatan yang sudah saya lalui itu, saya mengambil 2 jurus yang saya anggap cukup penting bagi anak-anak kita saat ini, yaitu yang pertama pada implementasi 1 saya terapkan pada siswa kelas 8F. Itu menggunakan jurus 1, yaitu kenali potensi agar anak-anak tahu betul atau mengenal tentang dirinya sehingga bisa menentukan pilihan atau langkah dalam masa depan untuk jangka panjang atau mungkin langkah dia saat di sekolah mengikuti ekstrakurikuler apa dan sebagainya. Terus kemudian gaya belajar yang sesuai dengan pribadinya seperti apa. Itu sudah saya laksanakan kepada siswa kelas 8F pada implementasi 1. Terus kemudian di implementasi 2 juga saya menerapkan salah satu jurus, yaitu jurus yang ketiga kepada kelas 8D mengenai tumbuhkan resiliensi, yang mana nanti insya Allah saya cobakan di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kita sama melaksanakan implementasi jurus yang ketiga ini. Ya, mudah-mudahan dari apa yang akan dilaksanakan kita bersama bisa menambah inspirasi Bapak Ibu, termasuk saya pun ketika pelatihan di Solo pun juga akhirnya jadi sedikit terbuka pikiran saya untuk bisa menerapkan metode ARKA ini karena dirasa lebih efektif dan bisa lebih maksimal ya proses belajarnya. Berikut Pak. Itu ya yang sudah saya dapatkan selama melaksanakan kegiatan pelatihan di Solo. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lakukan, masih ada waktu, kita akan praktek di Pakungan memiliki untuk jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi untuk PPT yang berikut ini. Nah, ini
tujuannya guru akan membantu murid membentuk grow mindset. Jadi goalsnya adalah grow mindset. Anak-anak harus memiliki grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan juga karir. Nah, pada kegiatan ini nanti aktivitasnya ada, refleksinya ada, konsepnya ada, dan aplikasinya juga ada. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya, kita belajar untuk kegiatan jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Berikut Pak Akam. Di sini kita sebagai pendekar diucapkan selamat datang di Bukit Kayu sebagai pendekar. Kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah menguasainya. Ini tantangan kita. Jadi coba Ibu Mas yang ada di rumah dibacakan teks yang di depan. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Sebelum kita lanjut pada kegiatan yang akan kita laksanakan bersama, ini mungkin juga oleh-oleh dari Solo yang mana saya juga sering menerapkan di kelas, termasuk kemarin saat implementasi itu juga sama. Ada sedikit nih Bapak Ibu ya, ini juga bisa nanti diterapkan Bapak Ibu guru ketika di kelas, ketika menginginkan anak muridnya fokus, karena banyak ya yang kita temui ketika kita mengajar anak-anak tidak fokus ya, jadi mungkin bisa ini digunakan saat kita mengajar. Caranya ketika saya menyampaikan selamat pagi masih pakai permainan tepuk-tepuk ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mau buat tepuk 1 kali ya, contoh selamat pagi. Nah, itu. Kalau saya mengucapkan selamat siang, maka dilaksanakan tepuk 2 kali. Selamat siang. Lalu selamat sore itu tepuknya 3 kali. Selamat sore. Nah, seperti itu. Lagi deh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Dan terakhir ada selamat malam. Berarti kalau selamat malam maka reaksinya ketika disampaikan selamat malam kita ya selamat malam. Dan nanti bisa diterapkan kepada siswa-siswinya ya. Coba kita mulai lagi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelum itu kita bentuk kelompok ya Bapak Ibu. Saya ingin dari Pak Riki sampai selanjutnya sampai belakang nanti berhitung bersama 1 sampai 5. Nanti setelah 5 mulai dari lagi dari 1. Oke? Mulai dari Pak Riki. 1. Iya, Bapak. 1 ya Bapak Ibu, tadi sudah menyebutkan angka masing-masing antara 1 sampai 5. Sekarang langsung pembentukan
dengan kelompok yang tadi ngapunten menyebut angka 1, kita merapat di sebelah sini ya. Nanti saya tunjuk meja satu yang tadi menyebut angka 1 mau merapat bersama dengan Pak Riki. Enggak yang angka 1 silakan boleh melingkar atau membuat posisi yang nyaman untuk bekerja secara kelompok 1, lalu kemudian kelompok 2 barangkali di sebelah saya ya. Kelompok 2 monggo, lalu kelompok 3 bisa Jalan. Saya ketemu. Jadi Bapak Ibu, itu saya sudah memberikan masing-masing kelompok satu vokal ya. Itu untuk premium ya Bapak Ibu. Nanti kita melaksanakan kegiatan lomba membangun menara setinggi-tingginya. Nah, ini, yang pertama kita beri kelompok jadi 5 kelompok. Setiap kelompok itu mendapatkan satu properti untuk disusun agar menjadi menara. Lalu buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi bangunannya, ya. Dan nanti perhatikan saya sendiri, nanti ketika sudah mendirikan menara, nanti akan terjadi akan ada challenge yang dari kelompok lain yang bisa menghancurkan atau merobohkan menara yang telah dibangun kelompok, ya. Seperti itu. Jadi gimana caranya kalau menaranya harus kokoh dan kuat. Ini jangan getar, dan ini nantinya Bapak Ibu saya bantu alat bantu tambahan berupa selotik ya, tapi terbatas setiap kelompok hanya 10 cm. Jadi nanti boleh nanti berbagi satu kelompok cuma 10 cm, silakan nanti membakar kelompokkan menaranya ya. Dibuat begini dan Sebelum angel. nanti akan ada angin ribut, ya. Nanti akan ada angin ribut yang menguji kekuatan dari menara itu yang telah dibangun. Ini jurus stres ya. Boleh gunakan seluruh kakinya, boleh mau diperjalan dari beberapa, boleh bebas. Metode yang mau dipakai kelompok seperti apa bebas, yang penting terbangun sebuah menara yang tinggi dan kokoh. Kita cobakan 5 menit ya Bapak Ibu ya untuk membangun menara ya. Sudah mulai sekarang membangun menara.
Turun kayak di foto lah. Iya, suruh teman, siap, yang tinggi dan kuat Bapak Ibu. Siap, ini. Jadi kan manjat manjat Terus stres. jadi sampai lagi manjat. Sing tua amat. Sing nom-nom bae. Pada suatu saat ada reservasi yang Ayo beli somasi. stres. Ada portfolio atau siapa? Bagian pertama. Biar alasnya 3 biar Anaknya cerdas, enggak? Konsentrasi ya. Yang namanya mulai kelihatan di Bapak Ibu membangun dibuat setinggi dan sepohon tinggi karena nanti akan ada angin tinggi. Ya, untuk solasi terbatas ya. Setiap kelompok dapatnya hanya kurang lebih 10 cm saja. Untuk senggol bubar kabeh. 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Satu menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini kita datangkan ribu. Nonton toh. Ada drag Pak. Alhamdulillah hebat banget. Ternyata angel. Tinggi saudara-saudara ini sementara
tingginya menerang kapal. Sudah kami ibu seperti orang lain. Hati-hati di bawah lagi. Setinggi Mangala Apple. Wow. Nih, coba ya apa itu nih? Waktunya habis, jangan dibongkar dulu. Tantangan berikutnya. Kelompok satu mana ya? Kelompok satu yang kelihatan. Kelompok satu coba buatkan atribut ke kelompok dua. Boleh? Satu saja ya. Tapi kalau ini di Bapak Ibu juga silakan buatkan atribut sampai sentuh. Sekarang dari kelompok 2 ke kelompok 3 mungkin bagaimana rasanya ke kelompok 3. Silakan buat ini bukan kenceng. Tanpa itu ya. Oke, sudah selesai. Dari kelompok 3 ke kelompok 4 atau kelompok sebelahnya. Buat ini buat. Boleh. Karena tegang nih Pak. Masih tegang. Ya, sama aku tegang. Boleh Bapak Ibu kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tadi sudah berkelompok ya. Sebenarnya saya masih pengen masing-masing kelompok ya untuk merefleksikan apa yang sudah dikerjakan bersama tadi ya. Next Pak Ahmad. Nah, coba kita refleksikan dari permainan yang sudah kita buat. Ada 3 pertanyaan. Nanti saya mau buat untuk perwakilan 2 atau 3 dari Bapak Ibu guru untuk refleksi. Pertanyaan yang pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Jadi ini nanti refleksi ya, nanti perwakilan boleh. Terus kemudian apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Yang ketiga, di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespons situasi ini? Monggo Bapak Ibu guru, siapa yang mau refleksi pertama, boleh tunjuk tangan. Monggo kalian apa boleh? Kelompok 1 tadi siapa saja di interview kelompok 1? Pak ini. Bapak Haji Kusno barangkali? Monggo. Hatiku hancur. Pak Denal, monggo Pak Denal di depan Pak Denal. Monggo Pak Denal, itu pertanyaan sama. Ya, tapi saya menunggu kelompok lain ternyata mereka itu nabok saya. Bahasa Indonesia Mungkin kesal, ininya mengancam. Adi sempat roboh nggak Pak? Dirobohkan. Nah, ketika menaranya roboh, kira-kira perasaan yang dirasakan oleh Pak Zendel Sakit
rangsulan. Kecewa, menyalahkan. Iya, betul. Frustasi, depresi. Ya rasanya sudah kencang sih. Ya, saya ingin meluapkan kekesalannya dengan tadi nampok. Ketika rubuh, itu langkah yang Pak Jenderal dan kelompok ambil bagaimana? Ini salah satu mana yang menumbuhkan. Apakah membiarkan menaranya tetap rubuh atau berusaha menjadikan Membiarkan. Yang itu Pak Jenderal membiarkan katanya. Kayaknya sekarang saya pengen sebelah sini deh, tapi jadi kayaknya deh, Buma ngapain Buma? Saya ngomong dua dengan Pak Jenderal tadi. Ketika saya membangun di lantai di bagian kedua, tadinya sudah menjadi, tapi di yang kedua terus roboh. Akhirnya kelompok kami ingin segera memperbaiki kembali. Emosi saya ketika saya tersenggol tangan saya roboh, saya kecewa sekali dan ingin merobohkan ya teman. Oh iya, pelajaran yang saya dapatkan hari ini dalam membangun menara yaitu kesabaran dan ketelatenan. Iya, dan kolaborasi atau kebersamaan dalam tim. Satu lagi ya Bapak Ibu, coba ya Bapak Bumi. Terima kasih. Yang pertama ketika menara saya roboh seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan, putus asa, terus menyalahkan teman, ya, terus tetapi setelah itu juga kepinginnya ayo cepat kita bikin lagi dan mungkin yang lebih baik lagi. Tuh. Itu yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya lentik atau resiliensi, bahwa apa saat kita sudah dalam keadaan paling lemah, kita akan berusaha bangkit kembali dengan berkolaborasi, terus mungkin dengan semangat yang lebih lagi sehingga bisa membuat menara yang lebih tinggi dan lebih baik. Yang ketiga, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata, merasa menara kalian berkarya. Saat saya mengajar mungkin ada siswa yang menyepelekan saya gitu ya, kita merasa ya Allah saya sebagai guru kok tidak dihargai sama sekali gitu. Nah, untuk meresponnya maka saya pertama kali harus introspeksi diri bahwa apakah saya saat mengajar itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa atau siswa sendiri yang merasa tidak senang dengan pelajaran saya. Nah, kalau sudah tahu bagaimana keadaannya, maka saya akan berusaha memperbaiki diri saya sendiri. Mungkin juga nanti bisa berkomunikasi dengan siswa apa yang sebenarnya siswa inginkan dalam pelajaran saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini kayaknya sudah langsung memahami tentang daya lentik atau resiliensi ya, kayaknya sudah langsung bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi beberapa perwakilan menyampaikan ketika melaksanakan kegiatan membangun menara terus menara roboh, rata-rata semua merasa kecewa gitu, kecewa sedih marah bahkan itu pasti JPO gitu, udah bangun susah-susah tapi rubuh. Dan itu perasaan yang mungkin lumrah dialami kita oleh ketika kita menghadapi masalah di Bapak Ibu dulu, kita ada perasaan sedih,
kecewa, marah dan sebagainya, bahkan mungkin sampai frustasi atau bahkan depresi. Nah, tapi di sini ternyata sudah ada yang bisa belajar nih dari proses jatuhnya kita. Ternyata ada yang tetap semangat, walaupun tadi Pak Zainal kayaknya dan biarin aja ya, tapi ternyata kalau Bu Upi atau Bu A mungkin belum kembali mencoba bangkit kembali. Nah, itulah yang namanya resiliensi. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak sekali masalah ya yang seperti menara roboh ya, itu diilustrasikan seperti itu. Nah, next Pak, ini ada video Bapak Ibu, monggo disimak bersama tentang resiliensi. Nanti setelah ini saya minta perwakilan lagi untuk refleksi dari video ini. Peserta ora aplikasi profesional ora. Ya, itu ada satu video yang masih ada kaitannya dengan resiliensi. Coba saya minta Kak Niki untuk refleksi dari tontonan yang tadi barusan dilihat, sepertinya sudah selesai. Baik, dari video yang saya lihat itu memberikan pelajaran kita yang bahwa ketika kita dijatuhkan dari sana dari sini, kita masih tetap berdiri kokoh gitu ya. Ketika kita mendapat cobaan, kita tetap bisa berdiri dengan kokoh begitu. Ya, jadi walaupun kita mendapat pukulan ya, terus kemudian tekanan yang berat sekalipun, ternyata dari gambar atau video yang tadi kita tonton bersama ada pola untuk kembali bangkit ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah resiliensi. Nah, berikut Pak Ahmad, ada satu video lagi Bapak Ibu. This is the moment that Heather Jordan brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. Completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. That's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the back.
second place when the other runner's foot tripped her. We would just say that chances had it been available to win, but there were only 200 meters left of the race, so it was up to Cukup Pak. Eva's teammate used it. Sudah menonton bersama di Bapak Ibu ya? Tadi sebelah sini, tadi yang sebelah sini request katanya sebelah sana. Ada bahkan yang request putih untuk Terima kasih. Walaupun nggak ngerti bahasanya tadi ya ngopo, saya akan coba lihat gambarnya aja. Tadi ada pelari yang jatuh walaupun terinjak dan tertinggal oleh temannya lain karena dia jatuh. Tapi semangatnya luar biasa. Itu yang harus diperlukan dari orang yang itu kan nggak mudah ya. Jadi kalau kita jatuh itu harus tetap punya semangat dan untuk bangkit lagi. Hasilnya kalau dari video tadi hasilnya Hasilnya kan bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh orang itu. seperti itu ya, cuma resiliensi atau kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan atau stres atau trauma bahkan yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan seperti yang contoh tadi di video dilihat bersama ya. Ketika kita jatuh bahkan terinjak, tapi kemudian kita memiliki resilience yang baik atau daya lebih, tetap mau bangkit, ternyata dari usaha bangkit yang sudah dilakukan mendapat hasil yang maksimal, bahkan bisa tetap memperoleh juara seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan resilience atau resiliensi, yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, yang mana ini juga perlu kita berikan kepada anak-anak didikan ya, di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Ketika mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan, maka kita dorong mereka semua untuk bisa memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan yang dihadapi oleh para peserta didik di sekolah. Selanjutnya Pak Ahmad. Nah, berikut mengapa daya letting makin penting. Kita lihat ada beberapa gambar di depan yang dikutip dari berita nasional oleh Bapak Ibu. Bisa kita lihat bersama dan kita baca. Ternyata ada fenomena yang terjadi bukan di luar negeri tapi di sekitar kita di Indonesia ya. Ada kejadian sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ada juga tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ada lagi siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Untuk kemarin saat kita SD ada seperti itu ya. Ya alhamdulillah ya. Siswa-siswa kita berarti memiliki daya resilien atau daya letting yang cukup baik, karena anak-anak yang tidak memiliki daya letting atau resiliensi yang baik, maka bisa sampai terjadi seperti yang diberikan di depan ya. Itu akibat dari kurangnya resiliensi, sehingga kalau kita tidak membekali atau tidak menganggap penting jurus 3 ini atau hubungan resiliensi, maka bisa sampai terjadi kejadian yang fatal seperti di depan. Next, Pak Ahmad. Nah, untuk self resilience atau resiliensi itu ada beberapa yang mempengaruhi ya. Yang pertama ada self awareness, artinya apa Pak Ahmad? Kesadaran diri. Terus juga ada emosional stability, Mbak Budi mungkin bisa membantu emosi yang stabil. Terus ada juga adaptability, bukan? Iya. Ada juga positif perspektif. Ya, ada positif yang guru sering juga dalam kesempatan ya. Kalau saya
Ya. Terus ada juga effective problem solving dan ada growth mindset. Kalau growth mindset artinya apa? Berpikir bertumbuh, betul sekali. Dan di sini ada jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Kita akan menekankan pada poin growth mindset atau berpikir bertumbuh, karena ini nanti sangat berpengaruh ya dalam pemilihan sikap atau langkah peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Next, Pak. Nah, ini berikut saya akan menyampaikan ilustrasi atau cerita tentang si kembar namanya A dan B. Nanti kita akan melihat pola berpikir tumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Nanti saya minta referensi lagi dari Bapak Ibu B. Ini dari cerita si kembar A dan B. Itu ceritanya si kembar ini lahir dari keluarga atau ayah yang seorang preman, suka mabuk, suka mencuri, suka buat orang, berkelahi dan sebagainya. Okay? Lalu kemudian si A tumbuh menjadi anak yang mengikuti jejak ayahnya. Dia sekolah polosan, sering berantem, sering bikin masalah, di sekolah merokok, bahkan sudah minum minuman keras, ya, sering bikin masalah dan sebagainya. Sedangkan saudara kembarnya si B itu dia memilih menjadi pribadi yang berbeda. Dia tekun, rajin, memiliki pribadi yang baik, rajin beribadah, rajin belajar dan sebagainya. Kira-kira dari ilustrasi sikap yang saya sampaikan, antara A dan B yang memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yang A atau yang B? Yang B, Bapak Ibu B, itu contoh anak yang memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Sedangkan yang A berkebalikan dengan yang B, dia pola pikirnya fixed mindset yang tadi menjadi tantangan kita. B, fixed mindset berarti apa Pak Ahmad? Berpikir tetap seperti itu. B, nah berpikir sempit, luas. B, Pak Sunito. B, jadi tidak mau bertumbuh. Apa yang disajikan ya langsung aja, apa yang dilihat langsung aja ditelan begitu saja. Padahal kita sebagai manusia harus memiliki growth mindset. Next, partner. Dan ini Bapak Ibu yang membedakan fixed mindset dan growth mindset. Dalam memandang kesuksesan, fixed mindset itu berpikiran saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses jika punya bakat. Itu pola pikir fixed mindset. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir growth mindset, dia akan berkata, saya bisa sukses dengan berusaha. Kelihatan bedanya Bapak Ibu antara yang fixed mindset dengan yang growth mindset? Contoh berikutnya deh, untuk memandang kegagalan. Kalau yang fixed mindset, dia akan berkata, saya menyerah. Sedangkan yang growth mindset akan berkata, saya akan coba lagi. Terus kemudian dalam menghadapi kesulitan, fixed mindset akan berkata, saya tidak bisa. Sedangkan growth mindset, saya belum bisa. Terlihat perbedaannya deh, ada positif perspektif atau positif thinking, berpikir positif ya. Saya belum bisa, artinya saya ada peluang untuk bisa. Terus kemudian dalam menghadapi masalah, fixed mindset berkata, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Sedangkan growth mindset, dia menyampaikan solusi apa ya yang bisa saya upayakan. Dan terakhir dalam menghadapi kritik, ya ini mungkin juga kita alami ya Bapak Ibu, termasuk
mahasiswa juga banyak mengalami ketika menghadapi kritik. Orang yang memiliki fixed mindset pola pikir yang tetap itu akan merasa saya sakit hati. Sedangkan yang growth mindset, ya, dia akan merasa senang dan menyampaikan terima kasih, saya akan memperbaikinya. Dari 5 tantangan yang ada di depan antara fixed mindset dan growth mindset, terlihat perbedaannya di Bapak Ibu ya. Nah ini nanti tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh kepada para siswa agar memiliki growth mindset pada dirinya masing-masing. Berikut Pak Ahmad. Nah ini mungkin bisa kita cobakan pada diri kita masing-masing ya. Apakah kita fixed mindset atau growth mindset? Ini sebenarnya kalau saya menyampaikan kepada para peserta didik, itu ada lembar kerjanya, akan diberikan lembaran yang berisi pernyataan seperti yang ada di depan, lalu kemudian diminta mereka untuk memilih antara iya atau tidak. Cetak artinya iya, silang artinya tidak. Monggo Bapak Ibu boleh membaca sebentar yang ada di depan lalu menjawabnya. Untuk pernyataan yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat diubah terlalu banyak. Yes or no? Ya atau tidak? Tidak ya. Kalau yang berikut, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Ya atau tidak? Sesuai atau tidak sama Bapak Ibu semua? Tidak ya. Lalu saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Yes. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Yes atau no? Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Yes, oke. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Yes, ya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika tidak berbakat. Ya, tidak. Next Pak. Nah, gini, kalau Bapak Ibu jawabannya seperti yang ada di layar, berarti Bapak Ibu termasuk guru debat yang memiliki growth mindset. Kayaknya tapi kunci ada yang beda satu ya Pak. Ya, sama semua. Nah, itu nanti kita tumbuhkan juga kepada putra putri kita, peserta didik kita untuk memiliki growth mindset. Selanjutnya Pak Ahmad. Nah ini neuroplastisitas otak kita itu terus bertumbuh. Mungkin bagiannya IPA ya, yang mempelajari lebih dalam bahwa dalam hidup sebenarnya apalagi untuk para peserta didik usia SMP itu kan sedang dalam masa tumbuh. Bagi kalau tumbuh berarti secara fisik, kalau berkembang berarti secara otak ya, itu sedang terus bertumbuh. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menyikapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi penting sekali ini, makanya perlu dibekali growth mindset setiap anak-anak ya, termasuk kita juga sebagai pendidik, supaya apa? Supaya kita memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang terus juga berkembang karena kita juga terus berkembang seperti itu. Next, Ahmad. Nah, ini perhatikan, ini juga ilmu yang luar biasa yang saya dapatkan saat di Solo. Ternyata pujian menghancurkan resiliensi. Pujian menghancurkan resiliensi. Ini contohnya ada kelas A yang saya dipuji, dan kelas B bukan dipuji tapi diberi dukungan. Next, sama. Nah, pujian misalnya ini mungkin bisa kita terapkan ya kepada anak didik kita supaya lebih tepat untuk menyampaikannya ketika mereka menghadapi atau mendapatkan pencapaian yang baik. Kalau pujian berarti akan disampaikan secara global dan fokus pada orang. Misalnya menyampaikan langsung kamu hebat. Sedangkan kalau dukungan itu spesifik dan fokus pada perilaku, jadi lebih spesifik ya. Contohnya, kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Lebih enaknya mana, pujian atau dukungan Bapak Ibu? Dukungan deh. Terus yang berikutnya, orang dewasa sebagai subjek biasanya menyampaikan ibu bapak bangga padamu, itu pujian. Kalau dukungan, anak yang sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Rasanya beda nih Bapak Ibu. Terus kemudian orang dewasa sebagai yang mengontrol. Contohnya, ibu atau bapak senang kamu mau mendengar nasihat kami. Kalau yang dukungan memberikan kepercayaan. Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Itu contoh-contohnya nih Bapak Ibu, antara pujian dan dukungan. Terus berikutnya fokus pada kesempurnaan hasil. Kalau yang pujian, wah suaramu merdu sekali. Sedangkan yang dukungan fokusnya pada usaha atau progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Terus yang terakhir, menjadi takut berbuat salah kalau pujian. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Itu kalau pujian. Kalau dukungan, mendorong keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa memposisikan kita untuk anak-anak apakah mau memberi pujian atau memberi dukungan. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa ternyata pujian dapat menghancurkan resiliensi, tapi sedangkan dukungan itu akan memperkuat resiliensi. Berikutnya Pak. Ya, membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan ini juga tugas kita bersama ya Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki empati, validasi perasaan, pengakuan, usaha, potensi, framing atau perspektif positif, penegasan nilai diri, tawaran dukungan, dan arahan ke depan. Berikutnya Pak Ahmad. Ini yang menarik Bapak Ibu. Nanti kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai guru kita menggunakan rumus burger. Ini seperti gambar di depan ya. Enak ya Pak, saya lapar jam-jam segini, saya suka burger. Nah ini yang dimaksud rumus burger ini, kita awali dengan apresiasi. Ya paling atas, paling awal kita sampaikan apresiasi. Ya, diawali apresiasi, terus di tengahnya koreksi, dan diakhiri apresiasi lagi. Contoh, Pak Bilian mungkin bisa dibacakan Pak Bilian. Ya itu contoh Bapak apresiasi kamu sudah bagaimana
sampaikan kepada anak-anak kita, B. Jadi ketika kita mau menyampaikan koreksi, diawali dulu dengan apresiasi seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Bilian. Walaupun ketika kita kecil-kecil ternyata masih bisa membaca, ya, saya sudah ketika karena susah membacanya. Contoh yang ada di depan, awali dengan apresiasi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Ya. Berikutnya untuk koreksi. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu menonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Dan di akhir lagi pakai apresiasi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita juga mungkin bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari saat mengajar, saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, kita awali dengan apresiasi, terus di tengahnya koreksi, dan diakhiri apresiasi lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah, ini juga penting untuk kita supaya bisa membantu anak dalam berkembang, supaya bisa berkembang secara maksimal atau optimal. Di sini ada seperti grafik ya Bapak Ibu ya, ada grafik tegas, lembut dan tegas. Nah di sini dijelaskan apabila orang tua tidak tegas, tidak lembut, ya, itu modelnya tuh atau pada. Itu posisi orang tua dan anak yang menjadi objek. Nanti hasilnya kalau tidak tegas dan tidak lembut, orang tua dan anak akan sama-sama kalah. Kalau di sini mungkin kita ya guru dan siswa, kalau kita tidak tegas dan tidak lembut, akan baik murid maupun guru masing-masing semua sama-sama kalah. Sedangkan kalau tidak tegas tapi lembut, modelnya utuh, itu posisinya orang tua objek, anak jadi subjek. Hasilnya orang tua kalah, anak menang. Misalnya kalau anak minta apa langsung dituruti kayak gitu ya. Nah itu mungkin orang tua akan kalah dan anak menang. Berikutnya kalau misalnya tegas tapi tidak lembut, itu orang tua akan jadi subjek, anak jadi objek. Orang tua menang, anak akan kalah. Ini juga kasihan ya, tidak baik juga untuk pengembangan para anak atau peserta didik. Dan yang paling ideal itu tegas dan lembut, modelnya bersama, posisinya orang tua dan anak sama-sama sebagai subjek. Hasilnya orang tua anak pun juga menang. Seperti itu deh Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya dipahami dari grafik atau tabel yang ada di depan. Maka dalam menghadapi atau menjalankan tugas, kita bisa memposisikan yang seperti apa. Kalau misalnya kita goalsnya ingin kita semua menang, baik sebagai guru maupun siswa, semua menang, berarti idealnya seperti apa. Itu mungkin juga bisa diterapkan di rumah masing-masing bersama keluarga atau anak putra putri Bapak Ibu ya. Monggo, ini seperti itu gambarnya. Berikut Pak. Nah nanti bisa langsung praktik mengeluarkan murid yang mengalami kegagalan. Ini seperti itu ya, nanti bisa dibuat situasi dan kalimat dukungannya seperti apa. Berikut Pak. Nanti juga bisa dipraktekkan memberi feedback dengan teknik berger yang tadi yang diawali apresiasi, di tengah koreksi dan diakhiri lagi apresiasi lagi. Ada yang mau mencontohkan? Hadirin barangkali mau mencontohkan kira-kira dalam praktek ini contoh
mungkin di awal pembelajaran ketika kita baru masuk kita mungkin mengapresiasi dari materi sebelumnya gitu. Lalu kita memberikan koreksi. Setelah pembelajaran kita ada sedikit kopi hitam, ada koreksi tentang hari itu, dengan mungkin misalkan setelah pembelajaran kali ini kan saya yakin kalian sudah bekerja keras, walaupun di hasilnya belum memuaskan. Bapak apresiasi kerja keras kalian, lalu diakhiri apresiasi tadi untuk hari ini kamu sudah berusaha mungkin lebih baik dari diri kamu yang dulu aja, tidak perlu lebih baik dari orang lain, tapi cukup dari diri kamu yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Paling lama kayaknya dari tadi nggak tahu saya bicara. Mau mencolongkan lagi? Kayaknya sudah. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, ada teknik belajar yang mungkin bisa kita terapkan dalam proses belajar di sekolah sebagai seorang guru sehingga nanti bisa membantu para siswa berkembang secara optimal. Berikutnya Pak. Ya, alhamdulillah. Selamat para rekan, terima kasih yang sudah berusaha. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurusan selanjutnya. Itu ya Bapak Ibu, ngapunten mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi dari apa yang sudah kita laksanakan bersama, itu kita sebenarnya sudah melaksanakan keseluruhan metode ARKA. Mungkin kalau di awal atau saat proses ini berlangsung Bapak Ibu memperhatikan yang ada di atas ada ARHA, yang warna berbeda itu adalah perwakilan tahapan yang kita lakukan. Coba Pak Amam boleh mundur ke belakang dari awal. Nanti bisa mungkin dimodifikasi, disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing. Ya. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ketika kita lanjut melakukan permainan, ini masuknya ke aktivitas. Ya, jadi membuat seluruh para peserta didik berpartisipasi aktif, terlibat langsung. Contohnya ini untuk jurus yang ketiga, tumbuhan resiliensi, itu membangun kenapa permainan ini adalah aktivitas. Berikutnya, nah itu refleksi ya sebelumnya. Nah ketika ditanya tentang perasaan, emosi dan sebagainya, ini adalah bagian dari refleksi. Ini pun juga menuntut partisipasi aktif dari para peserta didik. Berikutnya, baru kita sampaikan konsep setelah kita melakukan aktivitas dan refleksi. Kita menyampaikan konsep materi inti yang ingin kita sampaikan. Next. Nah ini mungkin dari video bisa kita berikan ke anak-anak. Terus setelah itu kita beri konseptualisasi yang inti dari pelajaran. Dan terakhir aplikasi. Next. Dan itu bagian dari konsep. Lanjut konsep, ini konsep, ini konsep, ini juga konsep. Konsep nanti yang punya peran banyak. Lanjut, ini masih konsep paling banyak. Lanjut. Nah ini nanti aplikasinya mulai dari sini, praktik menguatkan murid mengenai. Ini contoh aplikasi, mungkin disesuaikan juga ke siswa-siswa, mungkin diberi penugasan atau penerapan dari pelajaran. Next lagi Pak. Ya sampai selesai. Ya seperti itu. Bapak Ibu nanti mau bisa disesuaikan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan dalam kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus PKI ini dapat menginspirasi atau bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama
kasih banyak Bapak Lukman Hakim dan suatu kehormatan juga untuk saya didatangi oleh Pak Lukman sebagai Pasnas. Mohon maaf apabila dalam penyambutannya masih banyak kekurangan, mohon bimbingannya untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang mohon maaf. Monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada pengenalan tentang jurus BK, salah satunya adalah resiliensi yang memang harus dilakukan. Mungkin kalau dilihat dari awal, artinya saya tidak mengoreksi proses perjalanan ini di Bapak Ibu, tapi bahwa ternyata kita itu harus melihat potensi anak itu kok muncul ya. Kadang kan juga Bapak Ibu juga muncul emosinya, nanti kita mau mengelola emosinya, sama tujuannya akhirnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak. Anak itu mampu menyadari, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu hal yang negatif di dalam lingkungan sekolah. Itu cuma seperti itu. Nah, ketika kesadaran diri pada diri anak itu sudah muncul, enak banget gitu. Sama, tapi kadang kita sebagai guru di kampus sendiri, kadang kita sebagai guru nggak mau tahu tentang anak. Salahnya itu kan gitu. Contohnya ketika anak tidak mengerjakan PR, hal yang pertama kita lakukan adalah langsung mengoreksi, tidak menumbuhkan, tidak mencari sebab. Kadang seperti itu. Nah, dalam resiliensi itu jadi tidak seperti itu. Sehingga yang ditentukan dicari dulu apa yang menurunkan, nah, baru kemudian diapresiasi. Oh, ternyata orang tuanya sudah bermasalah di rumahnya, harusnya berbeda lagi konteksnya. Dan nanti terus ditumbuhkan semangatnya, dan akhirnya berhasil. Dan beberapa sekolah yang sudah mempraktekkan, begitulah Bapak Ibu, tadi yang sudah dipraktekkan tadi dari menara dan lain sebagainya, sampai ini Bapak Ibu berefleksi sebentar aja. Apa sih yang bisa diambil dari kegiatan jurus ini? Mohon Bapak Ibu bisa berkomentar, dan kemudian apa yang mestinya, apa yang Bapak Ibu rencanakan untuk dilakukan di kelas Bapak Ibu. Jadi saya minta dikomentari ini. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Singkat saja, tentu ini sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, sesuatu yang baru berkaitan dengan jurus. Jurus BK hebat. Ini sebenarnya jurusnya untuk guru BK, tapi kita menjadi tahu bahwa nanti tadi disampaikan ada kolaborasi dan seterusnya antara guru BK dan guru-guru atau pelajar. Satu hal yang terpenting bahwa bagaimana yang saya dapat dari ini, bagaimana kita mampu menumbuhkan daya lenting siswa atau murid pada saat siswa itu